Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Tiara Asmerandani Hayuning Mangesti dengan NIM 478 sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nikmah Hasfina Hardiana dengan NIM 4008 sebagai pemateri 1, Aurora Jauharatun Nabilah dengan NIM 4036 sebagai pemateri 2, dan Pri Arianto dengan NIM 4057 sebagai pemateri 3. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Perkenalkan, saya Nima Hasfina Hardiana sebagai pemateri 1. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditetapkan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi meliputi tanah dan perairan, sedangkan pajak bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan di atas bumi. Selanjutnya ada NJOP atau nilai jual objek pajak, adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis. Nilai jual objek pajak pengganti atau nilai baru, biasanya nilai jual objek pajak ditetapkan untuk menghitung besaran pajak terhutang disesuaikan dengan kondisi pajak pada 1 Januari tahun pajak. Artinya, besaran nilai jual objek pajak harus telah rampung ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari objek pajak. Sehingga Fiskus dapat menetapkan berapa besaran PBB atas setiap objek pajak yang ada di wilayahnya. Perkenalkan, saya Aurora Jauharatun Nabilah, NIM 4036, sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang besarnya nilai NJOP. Besarnya nilai NJOP ditentukan berdasarkan 12 objek. Yang pertama, objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan. Yang kedua, objek pajak sektor perkebunan. Yang ketiga, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri. Yang keempat, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri. Yang kelima, objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keenam, objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi. Yang ketujuh, objek pajak sektor pertambangan non-migas selain pertambangan energi panas bumi dalam galian C. Yang kedelapan, objek pajak sektor pertambangan non-migas galian C. Yang kesembilan, objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya kontrak kerjasama. Yang kesepuluh, objek pajak usaha bidang perikanan laut. Yang kesebelas, objek pajak usaha bidang perikanan darat. Yang kedua belas, objek pajak yang bersifat khusus. Selanjutnya, macam-macam objek pajak. Macam-macam objek pajak dibagi menjadi dua, yaitu objek pajak bumi dan objek pajak bangunan. Objek pajak bumi yaitu sawah, ladang, hutan, tanah, pekarangan, dan tambang. Dan objek pajak bangunan, contohnya rumah, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Perkenalkan, nama saya Pri Arianto, NIM 19080 310 4057. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini ada subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. 1. Memperoleh hak atas bumi. Dan yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Dan yang keempat, menguasai bangunan. Dan yang terakhir, kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Di sini ada tarif pajak. Tarif pajak sendiri, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak yang disingkat menjadi NJOP. NJOP sendiri merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Dan di sini ada cara menghitung tarif pajak. Untuk rumus dasar perhitungan pajak PBB adalah 0,5% dikali dengan nilai NJKP. Sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP adalah 20% dikali nilai NJOP. Contoh, 1. Pak Agung adalah pemilik
bisnis rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan memiliki luas 300 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi. Diketahui bahwa harga tanah per meter adalah 10 juta dan harga bangunannya per meter 5 juta. Diketahui bahwa tanah per meter harganya adalah 10 juta dan harga bangunannya adalah 5 juta per meter. Untuk pertama-tama, cara menghitungnya adalah kita harus mencari nilai total tanah dan bangunannya. Tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Agus memiliki luas tanah sebesar 300 meter persegi dengan harga tanahnya 10 juta. Kita kalikan dengan hasilnya adalah 3 miliar. Kemudian untuk bangunannya, Bapak Agus memiliki luas bangunannya 240 dan dengan harga 5 juta. Itu dikalikan dengan hasil 1 miliar 2 juta rupiah. Untuk yang kedua, kita harus menjumlahkan nilai tanah dan bangunan tersebut, yang hasilnya adalah 4 miliar 2 juta rupiah. Untuk yang terakhir, hitung besaran PBB. NJKP sama dengan 20% dikali 4 miliar 2 juta rupiah sama dengan 840 juta. Untuk PBB-nya 0,5% dikali 840 juta sama dengan 4 juta 200. Jadi perolehan pajak PBB yang harus dibayar oleh Pak Agus itu adalah sebesar 4 juta 200.000 rupiah. Selanjutnya ada cara mendaftarkan objek pajak PBB. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan jika ingin mengurus pembayaran PBB. Yang pertama, mengisi belangko permohonan pendaftaran objek baru. Yang kedua, mengisi belangko SPOP. Yang ketiga, fotokopi KTP atau kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi sertifikat tanah. Yang kelima, fotokopi akte jual beli. Yang keenam, fotokopi IMB atau IPB. Yang ketujuh, surat kuasa. Dan yang terakhir, surat keterangan dari lurah. Pendaftaran PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan dikembalikan ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk mengambil dan pengembalian SPOP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.